Namaku Fitri, umurku 16 tahun. Aku tinggal di desa yang tak bisa mendapatkan akses internet. Sepulang sekolah, aku mengisi hari-hari belajarku dari buku-buku yang aku pinjam di perpustakaan sekolah. Ayahku adalah seorang petani. Setiap hari, beliau ke sawah dan beliau pun juga berkebun. Biaya sekolahku dan perekonomian keluarga didapat dari hasil pertanian dan berkebun. Walaupun hasilnya kecil, tapi cukup untuk menghidupi keluarga kami di desa. Ibuku adalah seorang perempuan tangguh. Ibuku selain mengurusi kami, beliau juga ikut berladang bersama ayah. Hari ini adalah hari di mana aku ingin menyampaikan keinginanku untuk pindah ke kota untuk melanjutkan sekolah dan meminta izin kepada beliau berdua. Sebenarnya mereka sudah tahu apa keinginanku. Ayah dan ibuku rupanya sudah mempersiapkan segalanya untukku, termasuk keinginanku untuk pindah ke kota. Ayah mengatakan kepadaku bahwa beliau sudah menyampaikan kepada adiknya atau bibiku yang tinggal di kota. Ayahku berpesan untuk pandai menjaga diri, rajin belajar, dan bersikap santun kepada bibiku. Alhamdulillah, aku bersyukur. Dan hari itu juga aku langsung menyiapkan pakaianku untuk menuju rumah bibi di kota. Setelah aku meminta izin kepada ayah dan ibuku dan bersalaman kepada beliau, aku melangkahkan kaki meninggalkan beliau berdua. Walaupun ada perasaan sedih harus berpisah dengan mereka, tetapi kedua orang tuakulah yang gigih memberikan semangat kepadaku untuk melanjutkan pendidikan ke tempat yang lebih baik. Dengan rasa optimis, kulangkahkan kakiku meninggalkan kampung halaman, meninggalkan desa tempat aku dibesarkan, tempat bermain, tempat belajar, dan tumbuh dewasa di sini. Selanjutnya aku akan memasuki jendela baru dan belajar di kota dengan segala dinamika proses belajar yang nantinya akan aku lewati. Sesampai di kota, aku tidak kesulitan mencari alamat rumah bibiku. Karena tiap tahun setiap lebaran, setelah sholat Id, aku dan keluargaku selalu mengunjunginya. Mereka menyambutku dengan senang hati dan mereka telah mempersiapkan kamar untukku. Setelah bibiku mengurusi kepindahanku ke sekolah yang baru, aku segera memulai lembaran baru untuk mencari ilmu dan wawasan yang lebih luas. Seluas keinginanku untuk belajar banyak hal, dan aku memulainya di sini, di Man Satu Padang. Hari ini aku langsung dikenalkan oleh wali kelasku Ibu Aziza di hadapan teman-teman baruku. Assalamualaikum.
Pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kamu lihat hari ini bersama Ibu ada seorang teman kamu, siswa baru pindahan di sini. Pagi ini Ananda lihat ada bersama Ibu seorang teman kamu yang baru pindah ke sekolah kita. Silahkan Ananda perkenalkan dirinya. Hai teman-teman semua. Hai. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya murid baru pindahan di sekolah ini. Sepertinya hari pertamaku kurang baik di sini. Kawan-kawan sepertinya merendahkanku dan seperti bersikap antipati terhadap diriku. Kenapa tadi ada yang senyum-senyum sinis? Perlu Ananda ketahui, kita sesama manusia ciptaan Allah itu sama. Yang membedakan kita hanyalah iman dan takwa kita saja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa tadi yang melihat sinis pada teman baru kita? Tidak boleh ya Ananda. Dia sama seperti Ananda semua, pindah ke sini untuk menuntut ilmu, untuk masa depan yang lebih baik. Apaan sih? Aku tidak menyangka hal yang kubayangkan awalnya indah untuk pindah ke sekolah di kota, ternyata jadinya begini. Aku syok dengan teman-teman baruku. Aku tidak merasa tak diterima dan dihargai oleh mereka, kawan-kawan kelasku. Dan pandanganku jadi jauh berubah ketika Ibu Azizah, wali kelasku yang baik hati, datang dengan lembut membuka wawasan hidupku. Fitri, dalam hidup ini banyak hal yang akan kita temukan. Fitri mesti harus banyak bersabar untuk bisa sukses. Karena untuk menjadi sukses itu tidak langsung ujuk-ujuk ada, tapi harus melalui berbagai kesulitan, ditempa dengan kesusahan. Kalau kita berhasil, baru kita meraih kesuksesan tersebut. Fitri pernah lihat sebuah kursi ukir yang begitu megah, yang terdapat di rumah mewah. Itu tidak langsung ada bagus seperti itu saja. Fitri tahu di mana pohon ditanam. Di hutan. Pohon jati ditebang, digergaji, dibelah, kemudian dijadikan ukiran yang megah, dipahat, dipukul, barulah dia menjadi sebuah kursi yang indah. Begitu juga dalam hidup ini. Untuk bisa kita sukses, kita harus ditempa melalui berbagai rintangan. Namun jika kita sabar, kuat, insya Allah kesuksesan itu pasti datang. Lalu apa yang harus Fitri lakukan, Bu? Hanya satu, belajar yang sungguh-sungguh. Belajar di mana saja, termasuk melalui internet. Kalau Fitri terkendala dengan perangkatnya, kita punya labor komputer, bisa dimanfaatkan. Tapi ingat, di internet tersedia semuanya. Ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Kita perlu iman dan pengetahuan untuk memilah semuanya. Tapi internet juga bukanlah segalanya. Ada peran guru yang tidak bisa tergantikan oleh apapun.
Akhirnya, aku tahu bahwa jendela ilmu itu luas. Aku akhirnya mulai menekuni dunia ilmu pengetahuan lewat internet. Memakai internet, browsing, mencari tutorial keterampilan, pelajaran-pelajaran baru yang tak pernah aku jumpai selama ini. Ternyata, di dunia maya ini, begitu banyak bertebaran akan pengetahuan yang aku butuhkan. Selain pelajaran sekolah, aku menyukai dunia fotografi. Dan aku sering mencari tips dan banyak hal di dunia fotografi lewat internet yang aku gunakan. Hanya dalam hitungan beberapa bulan, aku dapat mempelajari dan memahami pelajaran sekolah. Melalui bantuan internet, tugas-tugas sekolah dengan mudah kuselesaikan dengan wawasan yang kudapat dari dunia internet. Ketika wali kelas mempersilahkanku untuk menerangi pelajaran yang telah diajarkannya kepada kawan-kawanku, dengan mudah aku menjelaskan kepada mereka. Dan inilah saat dimana semuanya berubah, sesuai dengan nasihat Ibu Azizah, wali kelas kepadaku dulu. Mereka yang dulu merendahkanku berbalik menjadi teman baikku, dan aku memaafkan mereka. Dan aku menganggap karena merekalah aku bisa termotivasi untuk berubah dan belajar menjadi lebih baik. Melihat kemampuanku dan prestasiku di sekolah, aku ingin mengembangkan hobiku di dunia fotografi. Dan sekolah memberiku fasilitas kepadaku dengan meminjamkan kamera yang bisa aku bawa pulang untuk beberapa hari. Dan kewajibanku adalah menjaga dan merawat kamera milik sekolah ini dengan baik. Dari hasil memfoto, aku sering ikut men-share di beberapa media sosial. Dan ternyata itu berbuah baik. Dengan adanya permintaan dari beberapa travel di luar daerah yang meminta aku mengirimkan hasil foto-foto keindahan alamku di Sumatera Barat kepada mereka, untuk mereka jadikan tujuan pariwisata bagi konsumen mereka. Dan akhirnya, dengan pengetahuan yang aku dapat dari dunia internet, aku bisa mendapat uang saku dari pekerjaan sampingku mengirim foto-foto kepada travel-travel perjalanan yang ingin mencari tempat-tempat untuk mereka kunjungi.